agak serampangannya dalam mengelola ekonomi ini. Ya contohnya kita lihat IKN dari waktu ke waktu berubah terus, makin banyak bansos, sebetulnya pemerintahnya gagal untuk menyejahterakan. Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bang ya? Baik. Bang, kita kembali nih muncul di podcast Petisi Brawijaya membahas ekonomi Indonesia nowadays sekarang dan ke depan seperti apa in the future. Bang, kami mau dong report Abang, pengamatan Abang ekonomi katakan mau menjelang lengsernya atau berakhirnya pemerintahan Jokowi ini. Pertumbuhan ekonomi memang masih di sekitar 5 saja, jadi tidak beringsut dari sekitar 5, ya 5,11, paling tinggi 5,2 gitu. Padahal kan tekad Pak Jokowi di awal 2014 kan 7 ya, dia bilang akan meroket begini. Ya. Kenyataannya ya seperti itu. Di seputar 5 saja di periode pertama, di periode kedua ini rata-ratanya lebih rendah dari 5. Nah, kemudian angka kemiskinan memang menurun, tapi menurunnya lambat sekali. Kita tidak punya data ketimpangan pendapatan, namun karena ketimpangan versi pemerintah itu berdasarkan pengeluaran, jadi ya membaik sedikit gitu dibandingkan dengan di puncak zaman Pak SBY, tapi ada kecenderungan mulai naik lagi gitu. Struktur industri ditunjukkan oleh penurunan sektor industri manufaktur, turun terus. Sekarang kira-kira 18%. Padahal industri manufaktur itu penyumbang pajak terbesar, penyumbang dalam penyerapan tenaga kerja formal yang terbesar juga begitu. Tapi kok loyo terus, makin terkonsentrasi kegiatan ekonomi ini ke yang berbasis sumber daya alam. Jadi kalau ngeruk pinter deh, ngeruk batu bara, ngeruk biji timah, biji nikel, biji bauksit, begitu ya. Itu jadi makin terkonsentrasi di sana dan hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha kan. Jadi kalau yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan kekuasaan, ekspor kita juga jadi didominasi oleh komoditi. Tapi kan harga komoditi itu bisa melonjak naik, bisa juga turun tajam begitu. Nah, sekarang sedang mengalami penurunan. Sehingga ya penerimaan pajak juga meleset ya. Dan turun. Turun dari Januari Juni tahun lalu dibandingkan Januari Juni tahun ini, menunjukkan turun. Terjadi perlambatan ekonomi yang nyata sekali karena kita terlalu bergantung pada komoditi gitu. Kemudian investasi cukup memadai sebetulnya. Tapi investasi lumayan, tapi hasilnya sedikit gitu. Kok bisa kok? Karena boros, karena markup, korupsi, perencanaan yang buruk. Nanti ini akan terbuka semua ini setelah Pak Jokowi selesai gitu ya. Semoga ya. Ya tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena terlalu banyak. Ya, seperti baju kita tambalannya udah terlalu banyak ya kelihatan lah. Ya, betul.
betapa agak serampangannya dalam mengelola ekonomi ini. Ya contohnya kita lihat IKN dari waktu ke waktu berubah terus. Tadinya Pak Jokowi mau berkantor Juli, tapi kan belum apa-apa, belum. Air belum ada, listrik belum ada. Listrik ya kan tidak boleh dari batu bara, katanya kan ini green city. Iya. Nah, semua ini kan butuh persiapan yang luar biasa ya. Betul. Kita pindah rumah aja kan butuh waktu ya. Betul. Beres-beresnya, finishingnya juga lama biasanya. Kemudian ya kereta cepat sudah mulai memakan korban. Wika. Rugi. Kenapa rugi? Terutama karena ya dia peserta konsorsium dari perusahaan Indonesia ya. Betul. Ada Wika, ada PT KAI, kereta api ya. Ada kereta api, ada beberapa lagi BUMN itu. Ya kita udah ingatkan dari dulu ya, Jakarta Bandung kan banyak alternatif. Banyak, ada tol, ada pesawat, kendaraan pribadi juga masih oke, ada travel, ada kereta api juga, ada macam-macam gitu. Jadi ya tidak urgen. Demikian juga kalau kita lihat daya beli, daya beli kian menurun kelihatannya. Dan sudah banyak kelas menengah bawah juga, menengah dan menengah bawah itu udah makan tabungan. Iya, mantap lah ya makan tabungan. Ya, belanja dia tidak bisa lagi tertutupi dari pendapatan yang relatif stagnan gitu. Kita lihat penjualan mobil turun 19%, yang truk dan pickup itu juga turun. Berarti bisnis turun ya? Minus ya. Pengangkutan bisnis semuanya minus ya. Yang mau diangkut semakin sedikit kan. Jadi ya buat apa beli truk baru, pickup baru betul. Itu nyata sekali kelihatan. Kemudian juga biaya sekolah, biaya kesehatan, ya macam-macam itu betul-betul mencekik leher kita ya, leher masyarakat gitu. Nah, saudara-saudara kita yang di bawah ya memang hidupnya ya tetap aja tertekan dari dulu kan. Apa yang bisa mereka harapkan ya, sementara ini bansos lah agak membantu memang untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup, tapi bansos kan tidak bisa artinya kan kalau makin banyak bansos sebetulnya pemerintahnya gagal untuk menyejahterakan rakyat. Iya, betul. Bansos kan untuk safety net kan, jaring pengaman. Jadi artinya orang miskin tetap miskin, orang yang tadinya tidak miskin jatuh gitu. Kalau indikatornya 30.000 rupiah per hari pendapatan, pengeluaran 30.000 dapat apa bang? Itu udah mencapai 60% lebih. Di bawah 30.000 yang bayar yang BPJS kesehatannya ditanggung negara 90 juta. Kalau totalnya bisa 120 juta gitu. Yang mereka bayar asuransi kesehatan aja tidak sanggup saking beratnya hidup ini. Sektor formal makin menciut. Artinya ya pekerjaan-pekerjaan yang tercipta ya di sektor informal. Berdagang ya, sepanjang jalan saya ke studio ini saja kita lihat makin meluap itu ke bahu jalan. Orang dengan segala rupa itu pakai apa namanya tuh, dicat seluruh manusia silver. Ada
orang jualan tisu, kita lihat kan makin banyak mata, gitu. Iya, padahal zaman Sudomo dulu udah dilarang itu ya. Iya. Nah, jadi harus ada satu langkah yang betul-betul mengedepankan atau mengutamakan kelas bawah ini. Iya. Sekarang di era Pak Jokowi, apalagi Jokowi II ini, semua bisa dikatakan diberikan kepada korporasi. Kepada yang besar. PPH perusahaan itu, PPH badan itu diturunkan dari 25% menjadi 22%. Itu kan buat korporasi, pajak korporasi, pajak keuntungan korporasi. Tapi kalau yang buat rakyat dinaikkan, PPN dari 10 dinaikkan jadi 11 sekarang, dan tahun depan 12%. Itu dalam situasi megap itu, tambah nggak mau malas naik pajak ya, turunkan gitu, bawah air gitu kan. Ya udahlah, bisa semaput kita kalau caranya begini. Betul. Jadi memang pertumbuhan ekonomi ini nyata 5%, di atas 5%, 5,11. Tapi sebetulnya yang tumbuh, yang atas itu makin tidak inklusif pertumbuhannya. Oke. Bang Faisal, sedikit kita perbandingan dengan Malaysia ya. Begitu Anwar Ibrahim naik, dia melihat proyek-proyek pemerintah sebelumnya yang enggak visible, enggak ekonomis, enggak efisien ditutup atau tidak dilanjutkan. Seperti proyek cepat dengan Malaysia Singapura gitu ya. Yang kereta cepat yang utangnya dari Cina gitu. Apakah Bang Faisal melihat bahwa pemerintah ke depan ini, Prabowo Gibran ini perlu mengevaluasi proyek-proyek besar, katakan sekarang kereta cepat mau dilanjutkan katanya ke Surabaya, kemudian IKN, kemudian Great Wall yang di Kapuk, yang di Pantai Ancol, Great Wall apa untuk menahan air laut gitu. Itu kan memakan mungkin bisa sampai ratusan triliun, Bang Faisal. Apakah kantong kita di APBN cukup untuk merealisasikan proyek-proyek besar seperti itu? Apalagi seperti Bang Faisal tadi bilang, masyarakat di bawah malah kemiskinan makin menumpuk, yang makin miskin yang makin banyak gitu. Gimana menurut Bang Faisal? Ya, kemiskinan versi pemerintah turun sedikit di 9%-an. Tapi orang yang nyaris miskin, rentan miskin, dan insecure, artinya hidupnya tuh rentan gitu. Itu 60% lebih gitu. Jadi fokuskanlah dulu untuk membantu rakyat dengan bermacam-macam proyek ya, proyek padat karya. Oh, ini untuk pemerintahan yang akan datang ya? Ya, UMKM, ya kan? Karena urat nadi kita tuh di sana gitu. Nah, kemudian tentu saja pemerintahan baru sebelum dia menapa, evaluasi dulu. Oke. Akan dievaluasi mana yang bisa diteruskan, mana yang harus ditunda dulu, mana yang harus diperkecil gitu misalnya, karena tidak bisa dibiayai dari APBN, karena dari pajak. Nah, pajaknya pun sekarang sedang mengalami tren menurun begitu. Karena ekonominya sedang tidak sehat-sehat saja gitu. Nah, oleh karena itu, belum lagi pemerintahan baru punya rencana baru juga. Misalnya apa? Makan siang bergizi. Kemudian memperbesar anggaran militer. Ya, mungkin 2 kali lipat itu. Itu kos semua itu ya? Karena dari anggaran yang sekarang tidak bisa praktis, tidak banyak uang atau jauh dari cukup untuk membeli persenjataan yang baru, untuk modernisasi persenjataan.
senjata kita sudah usang gitu. Udah tua ya. Nah, ada yang baru, kan yang lama harus dievaluasi. Mana yang di downsize gitu, diperkecil, misalnya seperti ibu kota, barangkali akan tetap jalan, tapi dengan kecepatan yang realistis gitu. Oke, barangkali pindah ibu kotanya dirancang 2045. Nah, yang lebih penting kan manusianya. Kan yang kita bangun ini manusianya, bukan fisiknya. Iya, betul. Ya, bagaimana membuat manusia Indonesia lebih produktif kan, lebih produktif lewat penguatan aspek pendidikan dan kesehatannya. Pinter tapi sakit-sakitan, ya tidak bisa juga. Sehat tapi tidak pinter, ya susah juga produktivitasnya. Pendidikan dan kesehatan lah ya prioritas. Pendidikan dan kesehatan. Oke. Masih jauh sekali lah dibandingkan negara-negara ASEAN. Nah, zaman di Malaysia itu zaman Mahathir sebetulnya yang dibatalkan itu kereta cepat Kuala Lumpur, Singapura, dan Forest City di Johor. Oke, Forest City ya. Forest City di Johor. Zaman Tun Razak itu. Tun Abdul Razak. Ya, Perdana Menteri sebelum Mahathir. Sebelum Mahathir yang kedua. Kan ada 1MDB, MDB kasus itu. Korupsi ya. Nah, waktu itu dianggap melampaui batas karena warga asing dibolehkan membeli tanah dan macam-macam. Sekarang jadi kota hantu itu. Iya. Jadi kota hantu karena mahal kan, sehingga tidak bisa dijangkau oleh rata-rata orang Malaysia. Begitu. Nah, ini juga mungkin seperti itu di Indonesia karena sekali lagi sumber pendapatannya tidak meningkat secara pengeluarannya meningkat begini, pendapatannya begini. Artinya apa? Utang harus lebih banyak. Padahal utang kita sudah mencekik leher sekali karena utang kan harus bayar bunga utang. Bunga utangnya itu sudah menyedot 20%-an dari belanja pemerintah pusat. Sehingga mau menaikkan yang lain-lain kan susah kan. Nah, kalau tidak dibayar utang bangkrut kita kan. Dianggap pilot begitu kan. Negara gagal ya, default. Jadi pasti bayar bunganya pertama. Gaji pegawai, nomor 2, subsidi buat masyarakat yang membutuhkan dipotong, biasanya begitu. BBM diganti gitu ya, BBM jenis baru supaya harganya bisa naik. Dibikinlah apalagi pajak pariwisata lah, ada di dalam tiket. Macam-macam itu, walaupun banyak penentangan. Oleh karena itu kita harus berteriak terus sehingga ide-ide yang agak tidak rasional ini, yang tidak empati kepada nasib rakyat umum gitu, ya tidak boleh ada. Oke, Bang, tadi Abang sempat menyinggung komoditas mentah ya, nikel segala macam sumber daya alam dikeruk begitu aja dan diekspor sih, dikuasai mafia atau bagaimana laporan ke Abang? Ya kalau batu bara misalnya itu ya udah lebih dari 12 pemain pengusaha ya itu udah menguasai hampir sekitar 3/4-nya lah. 3/4. Timah kita lihat pengelolaannya seperti itu, korupsinya ratusan triliun. Sekarang korupsi ratusan triliun. Sebetulnya kan dengan kekayaan alam yang dikaruniai oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia ini, kita udah jauh lebih makmur dari seharusnya sekarang gitu. Luar biasa. Tapi itu dia tadi, eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit yang kita sebut oligark. Ada oligark batubara, oligark tambang lainnya, oligark di perkebunan, penguasaan lahannya jutaan hektar begitu. Nah ini yang mendorong terjadinya
jurang yang kian dalam gitu, yang tajam antara yang kaya dengan yang miskin. Kita lihat super rich gitu-gitu kan. Crazy rich ya. Oh iya, yang begitu-begitu. Iya. Itu luar biasa sekali. Sementara di jalanan kita lihat di desa-desa kehidupannya masih seperti itu. Iya. Nah, itu dari kemudahan mereka akses terhadap sumber daya alam karena mereka dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan butuh untuk roda politik gitu. Muncullah apa yang kita sebut oligarki itu. Iya. Pengusaha jadi penguasa jadi pengusaha. Batasnya makin tipis. Iya. Bahkan tidak ada batas. Iya. Gitu. Saya jadi ingat Bang, waktu mereformasi 98, Bang Faisal sepanggung dengan almarhum Buyung Nasution, Amin Rais menyuarakan namanya keadilan sosial. Setelah 26 tahun reformasi ini, ternyata dalam pengamatan saya sebagai seorang gerakan 98 tidak mengalami banyak perubahan yang berarti bagi masyarakat lapis bawah. Bang Faisal sebagai yang terlibat langsung dalam reformasi pada kala itu, bagaimana melihat kondisi hari ini? Dilihat dari kasat mata, tentu saja secara keseluruhan lebih baik dari 98. Waktu itu kan kita mengalami kebangkrutan. Iya. Perbankan hancur lebur, kebangkrutan dunia usaha, dan macam-macam itu. Yang mampu bertahan UMKM. UMKM dan sektor pertanian, ekonomi rakyat perkebunan. Ya, ekonomi rakyat. Jadi kata teman-teman kita di luar Jawa ini yang banyak kebunnya, krisis ini agak lama lah sedikit, karena waktu itu kan biasanya mereka ngekspor dapat $1 itu setara dengan 2.500, tiba-tiba $1 16.000 sampai 17.000. Iya. Mereka kaya raya dan menginginkan ya udah krisis saja terus gitu. Kan selalu dalam setiap event ekonomi itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Iya. Nah, jadi jumlah orang miskinnya ya meningkat luar biasa gitu. Nah, sekarang lebih baik, tapi harusnya kan kita lebih baiknya lebih signifikan. Iya. Dan rasa keadilan itu di masa lalu, jurang kaya miskinnya tidak separah seperti sekarang. Iya. Ya rata-ratanya masih sulit gitu, tapi di share gitu, share. Uang sekolah masih murah. Pada saat itu ya. Masih murah gitu. BBM juga masih murah, macam-macam lah gitu ya. Beras harganya terkendali, tapi memang kita impor karena waktu itu produksi mengalami penurunan gitu. Tapi ya lebih baik, tapi rasa keadilannya kian jauh sekarang. Kian jauh ya. Oke Bang, ini kan kita biar bagaimanapun kan cinta dengan Republik Indonesia ini. Kita pengen kemajuan lah ke depan, dan faktanya Oktober ini kita punya pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran. Bisa nggak Abang sebutkan misalnya selain program makan siang gratis sama pertahanan militer itu, 3 program yang seharusnya menjadi prioritas pemerintahan baru nanti? Ya, pertama pastikan darah yang beredar di dalam perekonomian itu cukup sehingga membuat perekonomian itu tidak kekurangan darah, tidak pucat pasi. Jangan darah itu menumpuk di satu kelompok, sisanya kurang darah. Sampai ke desa-desa. Nah, kalau sekarang ada kecenderungan darah yang ada di desa pun, darah yang ada di daerah pun disedot oleh pemerintah pusat. Sehingga uang itu 78% simpanan itu ada di Jawa. Terkonsentrasi di Jawa. 78%. Ya terutama ya di Jakarta lah begitu.
Jadi di daerah-daerah ini kurang darah. Padahal daerah itu dieksploitasi terus kekayaan alamnya. Tapi kok tidak pengembalian kembali? Kembalinya sedikit sekali gitu. Itu yang di daerah kaya nikel, kaya bauksit, kaya batu bara rakyatnya ya. Begitu-begitu saja karena ya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian juga mekanisme ekonomi membuat sedemikian rupa sehingga bukan uang dari kota ke desa, tapi dari desa menopang kota. Bank-bank itu menerima simpanan dari masyarakat desa, ngasih kreditnya ke konglomerat, pada para oligarki itu. Betul. Jadi yang betul-betul inklusif lah. Tugas negara itu memberdayakan yang lemah, bukan memberdayakan yang sudah kuat gitu. Kita tidak mengganggu yang sudah kuat, tidak boleh juga diganggu begitu. Tapi kalau sekarang apa-apa diberikan kepada yang kuat itu, contohnya apa? Misalnya Tapera kemarin kan dipotong 3% dari gaji, tapi dibagi 0,5% disumbang oleh perusahaan, 2,5% buruh. Masa pembagiannya seperti itu? Padahal korporasi itu sudah dapat penurunan PPh badan dari 25 ke 22. Gimana rasa keadilannya? Kemudian PPN dinaikkan dari 10 ke 11. Iya, jadi menurunkan daya beli lagi, ditambah Tapera, ditambah kenaikan harga, macam-macam itu karena pangan kita itu banyak sekali yang kita impor. Gula 5 juta ton satu tahun kita impor. Tahun lalu kita mengimpor beras 3 juta ton. 80% kedelai yang menjadi bahan baku tahu tempe makanan rakyat itu kita impor. Terigu, gandum 100% kita impor. Itu sudah makanan nomor 2 setelah nasi di Indonesia kan. Mie instan makin menjadi bahan konsumsi pangan utama nomor 2 gitu. Nah, rupiahnya makin melemah, udah mencapai 16.000 lebih, ya otomatis kan naik semua. Karena kita belinya kan pakai valuta asing, bukan pakai rupiah. Betul. Jadi kita untuk dolar yang sama, kita harus mengeluarkan dalam bentuk rupiah yang lebih banyak gitu. Nah, oleh karena itu, yang kedua yang harus dilakukan, prasyarat dari ekonomi yang sehat itu, ya stabilitas makroekonomi harus dipelihara, dijaga. Jangan sampai ugal-ugalan, pokoknya spending, cetak uang, kasarnya begitu kan. Ya akhirnya menimbulkan inflasi. Atau spending, utang. Utangnya makin banyak, berarti kita harus menawarkan dengan bunga yang lebih tinggi. Akhirnya itu surat utang. Belanja bunga jadi tinggi sehingga kita tidak bisa fokus untuk mengutamakan untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang rentan. Bang, ini cadangan devisa gimana? Aman nggak, Bang? Ya, cadangan devisa kan tidak bisa semuanya dipakai. Jadi misalnya saya mengekspor $1 miliar. Oke, $1 miliar datang, saya tukarkan dalam rupiah. Saya tukarkan dalam rupiah. Devisanya kan masuk. Itu kan bukan punya pemerintah sebetulnya kan. Jadi klaim dari siapapun. Jadi misalnya, cadangan devisa kita sekarang katakanlah 140 miliar US dollar. Hampir. Itu setiap tahun si perusahaan-perusahaan asing yang ada di sini itu kan dapat labanya yang dibawa pulang itu 30 triliunan, 30 miliar US dollar. Bayangkan tuh, cadangan devisa kita cuma 140.
untuk beli minyak aja, kita beli minyak ini minyak mentah dan BBM itu satu hari 1 juta barrel. Produksi kita turun terus, kebutuhan kita naik terus, maka kita harus nutupnya dengan impor. Dan 1 juta barrel Itu banyak per hari. Dikali berapa itu? $80. 80 juta dolar per hari dikali 365 hari, tidak ada liburnya kan? Nah, Anda bayangkan tuh, jadi kita bisa dari situ aja bisa habis 30 miliar. 30 tambah 30 udah 60. Ya, tidak besar-besar amat gitu, cadangan devisa yang kita miliki itu. Karena apa? Karena sekarang ditambah lagi keadaan sekarang ini kita transaksi berjalan current account. Jadi impor barang dan jasa kita sudah tekor dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Jadi udah defisit. Udah defisit. Nah, itu mulai tahun lalu ya. Tahun lalu mulai defisit dan triwulan 1 tahun ini defisitnya naik. Nah, kalau semakin gelembung defisitnya itu kan harus ditutup. Bolongnya harus ditutup. Dari mana? Dari lalu lintas modal dari luar negeri. Orang asing yang beli saham, orang asing yang nanamkan modal di Indonesia, orang asing yang beli obligasi pemerintah. Jadi kita makin bergantung kepada luar. Jadi kita doa aja diperbanyak gitu. Ya kan kita katanya ingin mandiri. Ya. Tapi apa yang kita lakukan semakin menjauh dari malah tergantung impor itu. Ketergantungan makin tinggi Kalau ada apa-apa di luar negeri, langsung kolaps langsung kita ya. Lemas ya. Oke. Bang, terakhir Bang, ini kan semua tadi yang 3 itu seharusnya dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang, itu kan harus dieksekusi Bang. Dieksekusi artinya bisa dilaksanakan nyata ke semua lapisan masyarakat, terutama lapisan bawah tadi. Nah, kalau dalam pandangan Bang Faisal, seharusnya yang menjadi menteri-menteri ekonomi itu dari kelompok pemikir mana gitu. Sebaiknya yang punya visi juga, tapi bisa juga eksekusi gitu. Kira-kira seperti apa, Bang? Iya, yang menang lah yang menentukan. Iya. Yang menang yang menentukan. Dan salah satu hadiah dari kemenangan ini adalah para pendukungnya. Iya. Partainya ada banyak, bahkan partai yang tidak mendukung pun diajak masuk. Ya. Karena kalau tidak mau bantu jangan ganggu. Jangan ganggu kami kerja katanya. Jadi itu ancaman nggak sih Bang? Ya itulah aslinya Pak Prabowo itu. Iya. Oposisi kelihatannya akan lemah sekali. Ya sekarang kan tinggal PDIP mungkin. Ya, PDIP pun suaranya kadang-kadang parau-parau gitu ya. Ada kesan mau juga begitu. Tapi Bu Mega sih tegas kelihatannya. Kalau PDIP saja ya kurang lah ya. PDIP kan cuma dapat belasan persen ya. Kursinya bisa lebih, ya kira-kira mirip seperti sekarang. Kalau sekarang kan 82%. Kursi DPR itu mendukung pemerintah. Betul. Kira-kira akan seperti itu juga sekarang. PKB kelihatannya masuk juga kan. Apalagi yang Nasdem juga mau juga. PKS juga oke gitu. Takut kelaparan kali ya. Jadi ini yang kita takut adalah checks and balances-nya nggak jalan. Nggak jalan ya. Jadi misalnya kita lihat saja ada rencana karena yang dibagi cukup banyak gitu, belum relawan.